Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Septiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang makalah saya dengan judul Representasi Perempuan dalam Hikayat Budaya Menambun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, latar belakang. Kedua, hikayat budaya menambun. Ketiga, hasil analisis. Dan yang keempat, kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dalam naskah Melayu banyak penulis yang menggunakan latar kerajaan sebagai latar cerita. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kehidupan penulis sendiri yang berasal dari lingkungan kerajaan. Cerita yang berlatar kerajaan erat kaitannya dengan budaya patriarki yang mengunggulkan dominasi laki-laki. Hikayat budaya menambun ini sendiri merupakan salah satu contoh naskah Melayu yang menggunakan latar kerajaan. Selain itu, dalam hikayat ini memiliki tokoh utama laki-laki. Namun dalam beberapa bagiannya terdapat penjelasan yang menggambarkan kondisi perempuan dalam lingkungan kerajaan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai representasi perempuan yang ada dalam naskah Hikayat Budaya Menambun. Untuk mengetahui bagaimana penggambaran perempuan pada saat naskah ini ditulis. Bagian kedua, kita akan membahas tentang Budaya Menambun, Hikayat Budaya Menambun itu sendiri, sebelum menuju ke analisisnya. Hikayat Budaya Menambun sendiri merupakan salah satu naskah yang disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Naskah ini disimpan dengan kode naskah OR 1754 Mark.211. Naskah ini ditulis menggunakan huruf Jawi, dan pada kolofunnya terdapat keterangan tahun penulisan naskah, yaitu pada tahun 1262 Hijriah, atau apabila dikonversikan pada tahun Masehi sekitar tahun 1846 Masehi. Kemudian naskah ini berbentuk prosa dengan jumlah halaman 90 halaman, yang terdiri dari 66 halaman isi dan 24 halaman pelindung. Untuk penomoran halamannya sendiri menggunakan catchword yang terletak pada halaman ganjil di bagian bawah. Kemudian dalam satu halaman terdiri dari 19 baris, kecuali pada halaman kolofon yang hanya memuat 16 baris saja. Selanjutnya untuk isi dari naskah Hikayat Budaya Menambun, naskah ini menceritakan tentang 5 bersaudara yang berasal dari Bugis. Kelimanya itu adalah Opu Daeng Parani, Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Mariwa, Opu Daeng Calak, dan Opu Daeng Kemase. Dalam naskah ini diceritakan bahwa kelimanya ini memiliki pasukan yang termasyhur akan kekuatannya, sehingga banyak raja-raja yang meminta tolong untuk melawan musuh mereka. Atas bantuan yang diberikan oleh kelima bersaudara ini, mereka mendapatkan hadiah yang berupa kekuasaan di kerajaan yang telah mereka bantu. Selain itu, juga diberikan hadiah berupa pernikahan dengan wanita yang masih berasal dari anggota kerajaan sendiri atau keluarga kerajaan. Kemudian, hal tersebut menjadikan kekuasaan orang Bugis menjadi menyebar dan kuat di banyak kerajaan di negeri Melayu. Ini merupakan contoh naskah digital dari Opu Daeng Menambun sendiri yang dapat diunduh di website milik Perpustakaan Universitas Leiden. Memasuki bab ini yaitu hasil analisis representasi perempuan dalam Hikayat Opu Daeng Menambun. Yang pertama ditemukan bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk memilih. Di sini saya memberikan contoh kutipan pertama. Kutipan ini berasal dari buku Hikayat Budaya Menambun halaman 12.
Kutipan ini menggambarkan kepemilikan hak yang hanya hak memilih yang hanya diberikan kepada laki-laki. Terbukti dalam kutipan ini hak memilih hanya diberikan kepada daeng bersaudara untuk memilih perempuan anak dari Sultan Muhammad Zainuddin yang akan dijadikan istri. Ini contoh kedua, kutipan dua ini berasal dari buku Hikayat Daeng Menambun halaman 32. Kutipan ini menceritakan tentang Mas Indrawati yang merupakan tunangan dari Raja Anamkusuma, namun oleh ayahnya malah dinikahkan dengan Sultan Muhammad Zainuddin. Yang contoh ketiga, kutipan ketiga, kutipan ini menceritakan anak Abu Daeng Menambun, yaitu Gusti Jamiril, yang dimana dia diminta untuk memilih salah satu dari 3 anak perempuan dari Abu Daeng Kalalu untuk dijadikan istri. Kutipan ini diambil dari buku Hikayat Abu Daeng Menambun halaman 39 hingga 40. Yang kedua, ditemukan bahwa perempuan dalam Hikayat Abu Daeng Menambun ini dijadikan selir. Contohnya pada kutipan 1, Hikayat Abu Daeng Menambun halaman 17. Di sini dikisahkan bahwa Pangeran Agung mendapat hukuman dan hukumannya tersebut merupakan dikurung dalam satu kota. Pangeran Agung ini dikurung dengan 30 orang pelayan atau budak perempuan, dalam hal ini budak perempuan, dan kemudian Pangeran Agung ini memperistri dan memiliki gundik yang berasal dari ke-30 pelayan itu, sehingga mereka beranak pinak hingga memiliki anak cucu dengan 30 pelayan tersebut. Kemudian yang ketiga, perempuan dalam pernikahan politik. Dalam Hikayat Abu Daeng Menambun ini sendiri banyak terjadi pernikahan politik karena salah satu hadiah untuk kelima daeng tersebut adalah diberikan wanita dari lingkungan kerajaan. Untuk kutipan pertama ini diambil dari buku Hikayat Abu Daeng Menambun halaman 21. Pada kutipan ini merupakan pernikahan politik yang terjadi antara Daeng Calak dengan Tengku Puan. Dapat dibaca bahwa di sini setelah memenangkan pertempuran, kelima bersaudara diberikan pilihan untuk menikahi adik dari Tuan Raja Kecil yang bernama Tengku Puan, dan Daeng Calaklah yang menikah dengan Tengku Puan. Untuk kutipan kedua ini merupakan pernikahan antara Daeng Parani dengan anak Yama Tuan Raja Selangor. Pada Hikayat Abu Daeng Menambun halaman 22 hingga 23. Pernikahan politik sendiri juga ditujukan untuk memperkuat kekuasaan baik dari pihak Bugis atau 5 daeng bersaudara tadi maupun dari kerajaan terkait, karena dapat memperkuat kekuasaan serta memperluas jangkauan dari kerajaan-kerajaan itu sendiri. Kutipan ketiga ini merupakan pernikahan politik, namun di dalamnya menceritakan bahwa Sultan Muhammad Zainuddin ini mencari pengganti yang kelak akan menggantikannya menjadi sultan. Sultan Muhammad Zainuddin ini memiliki seorang anak perempuan sebenarnya, anak pertama, namun bernama Putri Kasamba, namun dia tidak diberikan hak untuk menjadi pengganti, malah hak untuk menjadi pengganti menjadi sultan itu diberikan kepada menantunya sendiri menjadi seorang raja.
Kutipan ini diambil dari buku Hikayat Abu Daeng Menambun halaman 30. Dan yang terakhir, perempuan menjadi tawanan perang. Karena banyak terjadi perang dalam hikayat ini, banyak anak-anak perempuan maupun laki-laki dan istri-istri dari prajurit yang ditinggal mati atau ditinggal pergi ke medan perang dan mengalami kekalahan. Istri dan anak perempuan dari prajurit ini sendiri biasanya dijadikan tawanan dan diperjualbelikan sebagai harta rampasan perang. Kutipan ini diambil dari buku Hikayat Abu Daeng Menambun halaman 59 sampai 60. Dan yang terakhir kesimpulan, naskah Hikayat Abu Daeng Menambun ini dianalisis menggunakan teori feminis yang di dalamnya terdapat budaya patriarkat yang masih lekat dengan masyarakat, serta fenomena dominasi yang dilakukan atas kaum perempuan yang ada. Naskah Hikayat Abu Daeng Menambun merupakan naskah hikayat yang mengisahkan 5 orang daeng bersaudara dalam perjalanannya menyebarkan kekuasaan di banyak kerajaan, serta terselip kisah-kisah perempuan yang berada dalam lingkungan istana yang masih terkungkung dengan budaya patriarkat. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.